Kita semua pasti sering banget dengar nasihat yang sama. Pokoknya kerja keras aja, nanti juga sukses. Tapi beneran sesimpel itu? Gimana kalau ternyata kerja keras itu cuma salah satu kepingan puzzle-nya aja? Nah, di sini kita bakal bongkar habis-habisan soal ini. Oke, jadi ini dia perjalanan kita beberapa menit ke depan. Pertama, kita bakal bongkar mitos soal meritokrasi. Terus, kita cari tahu apa sih sebenarnya keunggulan yang tidak adil itu. Habis itu, kita bakal kenalan sama kerangka Miles, lihat contohnya di dunia nyata, dan yang paling penting, gimana caranya Anda bisa nemuin keunggulan Anda sendiri. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, soal mitos meritokrasi. Kita kan selalu diajarin ya, kalau sukses itu murni hasil kerja keras. Tapi, apa benar budaya hustle gila-gilaan itu satu-satunya jawaban? Kita mulai dari pengakuan yang jujur aja cukup mengejutkan. Ini dari Evan Spiegel, co-founder Snapchat. Dia bilang, saya seorang pria muda, kulit putih, berpendidikan. Saya sangat-sangat beruntung, dan hidup ini tidak adil. Dia sadar banget suksesnya dia itu bukan cuma soal kerja keras. Dia ngaku kalau dia startnya emang udah jauh di depan. Nah, biasanya nih, cara kita mikirin sukses itu kejebak di antara dua kutub. Di satu sisi, ada yang percaya sama meritokrasi. Kerja keras adalah segalanya. Kalau kamu sukses, ya itu karena kamu layak. Di sisi lain, ada fatalisme. Ah, itu semua cuma hoki. Semuanya serba untung-untungan. Padahal, kenyataannya ada di tengah-tengah. Di satu sisi, kita dibombardir terus sama narasi hustle culture. Tokohnya ya kayak Elon Musk ini. Pesannya kayaknya simple banget kan, bekerjalah sekuat tenaga. Seolah-olah kalau kita belum sukses, ya artinya kita kurang kerja keras aja, titik. Tapi coba lihat sisi satunya, bahkan investor sekelas Warren Buffett aja ngakuin kalau keberuntungan itu perannya gede banget. Dia bilang, keberuntungan memasuki kehidupan setiap orang. Dia bahkan punya istilah loh, lotere ovarium. Maksudnya, kita beruntung banget kalau kebetulan lahir di negara yang tepat, di waktu yang tepat, bahkan dengan gen yang tepat. Nah, jadi kalau bukan cuma soal kerja keras dan bukan juga murni soal hoki, terus apa dong potongan puzzle yang hilang ini? Jawabannya ada di konsep yang namanya keunggulan yang tidak adil. Jadi apa sih keunggulan yang tidak adil itu? Ini definisinya. Sebuah kondisi, aset, atau keadaan yang menempatkan Anda di posisi yang lebih menguntungkan. Nah, yang penting banget buat dicatat, ini bukan soal curang atau main kotor ya. Ini lebih ke soal keunggulan-keunggulan yang kita punya, yang seringkali bukan kita yang usahain, tapi lebih karena keadaan. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Punya badan tinggi itu kan keunggulan yang gak adil dalam main basket. Kita nggak bisa kerja keras biar jadi lebih tinggi kan? Nah, keunggulan kayak gini tuh nggak bisa dengan gampang ditiru atau dibeli. Dan setiap orang punya set keunggulannya masing-masing yang unik. Oke, ini jadi bikin kita mikirkan gimana caranya kita bisa tahu apa aja keunggulan kita sendiri. Nah, untungnya ada satu kerangka kerja yang keren banget buat bantu kita ngenalin itu semua. Namanya kerangka Miles. Ini singkatan dari 5 hal. M untuk money atau uang, I untuk intelligence and insight atau kecerdasan dan wawasan, L untuk location and luck atau lokasi dan keberuntungan, E untuk education and expertise atau pendidikan dan keahlian, dan S untuk status. Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, M untuk money atau uang. Ini bukan cuma soal punya duit banyak ya, tapi lebih ke akses modal. Bisa jadi itu tabungan pribadi, dukungan keluarga, atau investor. Uang ini ibaratnya landasan pacu atau jaring pengaman yang bikin kita berani ambil resiko, karena tahu kalau gagal pun masih ada bantalan. Kedua, I untuk intelligence and insight. Ini juga bukan sekedar soal pintar di sekolah atau IQ tinggi. Bisa jadi ini kecerdasan emosional, jago baca orang, atau wawasan unik yang kita dapat dari pengalaman hidup yang bikin kita bisa ngeliat peluang yang orang lain nggak lihat. Ketiga, L untuk location dan luck. Ini soal berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Coba bayangin, beda banget kan rasanya bikin startup teknologi di Silicon Valley tahun 2000-an dibanding di kota kecil? Nah, itu soal lokasi. Kalau keberuntungan, itu bisa sesimpel ketemu orang yang tepat di waktu yang nggak disangka-sangka. Keempat, A untuk education and expertise. Ini soal pengetahuan dan keahlian. Bisa datang dari pendidikan formal, kayak gelar dari universitas top. Tapi bisa juga dari keahlian yang kita bangun sendiri. Misalnya, belajar coding otodidak ribuan jam di kamar sampai jadi jago banget. Itu juga keunggulan. Dan yang terakhir,
S untuk status. Anggap aja ini mata uang sosial kita. Siapa yang kita kenal, reputasi kita, personal brand kita. Status ini yang bikin email dari orang terkenal langsung dibalas, sementara email kita mungkin dicuekin. Itu kekuatan status. Oke, sekarang kita udah tahu kerangka Miles. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana kerangka ini bekerja di kehidupan nyata lewat beberapa cerita. Ini contohnya Ash'ali, salah satu penulis bukunya. Dia mulai bukan dari keunggulan uang atau status. Sama sekali bukan. Keunggulan dia ada di I, yaitu expertise atau keahlian. Di awal-awal era internet, dia ngoprek sendiri, belajar sendiri di loteng rumah orang tuanya. Keahlian otodidak inilah yang akhirnya ngebawa dia jadi direktur marketing pertama di Just Eat, yang IPO-nya bernilai miliaran. Ngomong-ngomong soal keunggulan, ini sering banget jadi perdebatan. Apalagi kalau udah nyangkut istilah self-made atau sukses dari nol. Contoh paling sering dibahas ya, Kylie Jenner. Forbes pernah menobatkan dia sebagai miliarder self-made termuda di umur 21 dengan kekayaan 900 juta dolar. Tapi kalau kita lihat pakai kacamata Miles, kesuksesan dia itu dibangun di atas pondasi M-Money dan S-status yang luar biasa kuat dari keluarganya. Ini contoh ekstrim gimana keunggulan di awal bisa jadi roket pendorong kesuksesan. Tapi keunggulan itu nggak selalu datang dari kemewahan, justru sebaliknya. Keunggulan bisa lahir dari kesulitan. Contoh sempurnanya ya Oprah Winfrey. Dia bilang, saya ingat berpikir hidupku tidak akan seperti ini, akan lebih baik. Masa kecilnya yang berat justru ngasih dia keunggulan I, yaitu insight dan empati yang luar biasa dalam. Dan itulah yang jadi bahan bakar utama kesuksesannya. Oke, dari semua cerita tadi, poin terpentingnya adalah gimana caranya kita bisa terapin ini ke diri kita sendiri, apapun latar belakang kita. Kuncinya adalah mengubah cara kita memandang aset yang kita punya. Coba sekarang kita tanya ke diri sendiri. Jadi, apa keunggulan tidak adil Anda? Setiap dari kita, tanpa kecuali, punya kombinasi Miles yang unik. Mungkin keunggulan Anda itu wawasan dari pengalaman hidup yang nggak semua orang punya. Atau keahlian super spesifik. Atau bahkan jaringan pertemanan yang selama ini nggak Anda sadari kekuatannya. Inti dari semua ini sebenarnya adalah ini. Sukses itu bukan soal dapat kartu yang bagus dari awal. Tapi soal gimana kita pintar-pintar mainin kartu yang udah ada di tangan kita. Jadi yuk, berhenti fokus sama keunggulan yang nggak kita punya dan mulai pakai secara strategis apa yang kita punya. Pertanyaannya bukan lagi, apakah hidup ini adil? Tapi dengan semua yang gue punya sekarang, apa langkah pertama yang paling cerdas?